di dalam Al-Quran Allah simpan di 3 tempat. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 1, di ujung ayatnya Allah berfirman, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian yang kedua di surat Al-Maidah ayat 117, Allah berfirman, Kunta 'ala raqibun 'alaihim. Dan yang ketiga adalah di surat Al-Ahzab ayat 52, yaitu Allah berfirman, Wa kana 'alallahi 'ala syai'in raqiba. Sahabat budaya yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan Allah Ar-Raqib? Syekh Asy-Sya'bi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan tentang Ar-Raqib itu adalah Al-Hafidh, Al-Irsyu, dan Al-Intidor, yaitu menjaga, kemudian mengawasi, dan menunggu. Makna secara bahasa Arab, Ar-Raqib itu diambil dari kata rokobah. Dan rokobah itu sendiri sebenarnya artinya leher. Jadi seakan-akan saking dekatnya pengawasan Allah itu, beliau berada tepat di atas leher kita. Misal ada tempat yang tinggi fungsinya untuk mengintai, mengawasi, itu di dalam bahasa Arab disebut markob, yaitu sebuah benteng untuk mengawasi dan mengintai. Untuk itu Ibnu Katsir mengatakan Allah menamai dirinya Ar-Raqib, yaitu Al-Muraqib li jami' ahwalikum wa amalikum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi semua keadaan kita dan semua yang kita kerjakan. Allah tidak hanya mengawasi apa yang kita lakukan, tapi mengetahui yang tersembunyi maupun yang tidak tampak. Maka dari itu, tidak ada kedipan mata kita, tidak ada bisikan hati kita, tidak ada denyut nadi kita, tidak ada degup jantung kita, kecuali Allah mengetahui semuanya. Dan ditambahkan bahwa pengawasan Allah terhadap amal-amal kita, baik yang nampak maupun di kedalaman hati itu tidak pernah terputus sedikit pun. Jadi tidak ada satu detik pun yang berlalu dalam kehidupan kita, baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan di kedalaman hati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dan mengawasi semuanya. Dan perlu kita ketahui bahwa pengawasan Allah dengan pengawasan manusia itu sangatlah berbeda. Pengawasan manusia cenderung tidak tenang, seperti misal kita pasang kamera CCTV di berbagai tempat, atau seseorang istri yang mengawasi suaminya, apabila HP-nya dipegang oleh istrinya pasti akan gusar dan tidak tenang. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa pengawasan manusia tidak tenang? Karena pengawasan manusia itu adalah hasbul khotoyat, yaitu mencari kesalahan. Maka dari itu kita diawasi oleh manusia terasa tidak tenang, karena yaitu tadi, diawasi oleh manusia hanya mencari kesalahan saja. Tapi berbeda dengan pengawasan Allah. Kalau pengawasan Allah adalah pengawasan yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana seorang ibu yang menunggui anaknya yang sedang di rumah sakit. Si ibu ini tidak bisa tidur karena harus menunggui anaknya, mengawasi setiap gerak-gerik anaknya yang sedang sakit itu, dan bukan untuk mencari kesalahan si anak, tapi si ibu itu memang sangat sayang kepada anaknya. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ketidaktenangan yang muncul, karena memang Allah tidak sedang kepingin membuka aib-aib kita dan mencari kesalahan-kesalahan kita, tetapi pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang terlintas di hati kita dan diejawantahkan dalam amal kita. Itu karena cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Dalam arti, jika menjalani kemaksiatan dan melanggar larangan Allah itu, maka akan Allah menutup semuanya dan merindukan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita hidup bersama nama indah Allah itu, yaitu Ar-Raqib?
Kadang kita bisa menyimpan rahasia dari orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dari orang yang sangat terdekat dengan kita. Kita bisa menyimpan rahasia kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan pengkhianatan kita dari orang-orang terdekat kita. Tanda kutip, dengan pasangan kita sekalipun selama bertahun-tahun, bahkan sepanjang masa pernikahan kita. Tapi tidak dengan Allah. Allah tahu itu, bahkan yang ada di surat Al-Adiyat, sesuatu yang tersembunyi dan itu dosa, dan kita tidak tampakkan untuk minta maaf kepada orang yang kita sakiti, maka Allah akan membongkar semuanya kelak nanti di akhirat. Allah akan buka apa yang tersembunyi di hati kita, yang tidak sempat dibuka di dunia ini, untuk saling meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti. Oleh karena itu, kita merasa Allah itu betul-betul mengawasi kita, baik yang nampak maupun tersembunyi di kedalaman hati kita. Yang saya tanyakan, kalau memang Allah sudah mengawasi kita seperti itu, sanggupkah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Maha melihat kita lebih dekat, ya, seperti sedekat di atas leher kita. Kalau kamera CCTV atau kamera yang paling hebat sekalipun, ya, bedanya semua bisa terpantau, tapi secara zahirnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memantau, mengawasi kita sampai ke kedalaman hati kita, karena Allah Ar-Raqib, Maha mengawasi semuanya. Tidak ada daun yang jatuh di kegelapan malam tanpa sepengetahuan dan pengawasan Allah, karena tidak ada sedetik pun waktu bergulir tanpa pengawasan Allah. Nah, bagaimana caranya Allah mengawasi kita? Yang pertama, Allah mengawasi kita dengan cara memang Allah sendiri yang sedang mengawasi kita. Seperti di surat An-Nisa ayat 1 tadi, ya. Yang kedua, Allah mengawasi kita lewat para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengawasi kita dengan cara hati nurani kita, lewat hati nurani kita. Ternyata hati nurani kita itu alat yang sensitif untuk mengawasi gerak-gerik kita. Contoh, ketika ada orang melakukan kemaksiatan, kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, dari wajahnya yang memerah, dari denyut nadinya dan jantungnya yang tidak normal berdetak, karena mereka mencoba menolak pengawasan Allah lewat hati nuraninya, tapi tidak bisa. Dan hati kita tidak bisa dibohongi, Mbak. Mungkin kita bisa menyembunyikan dari pasangan kita karena mereka adalah orang terdekat. Bahkan dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi demi Allah, ada pengawasan Allah yang Anda tidak mungkin mengelakkan. Jika kita melakukan kemaksiatan, maka akan terasa resah, gelisah, dan tidak tenang. Maka dari itu, ketenangan itu ada di dalam ketaatan, dan kegelisahan itu ada di dalam kemaksiatan. Orang-orang yang berbuat maksiat mencoba mengelak dan sembunyi dari hati nuraninya, maka dosa-dosanya itu adalah sayatan luka yang penuh dengan ketidaktenangan, lalu resah dan gelisah. Ya, Ustaz. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, kita punya Allah, kita punya dua malaikat, dan kita punya hati nurani untuk mengawasi kita secara super ketat. Dan dengan demikian, siapa yang berani melakukan kemaksiatan kepada Allah kecuali mata hatinya yang sudah dibutakan? Bukan dengan khamr, minuman keras, ataupun bukan dengan obat-obatan, tapi dibutakan oleh dunia. Di dunia ini, kalau kita tidak bisa mengolah dengan baik, maka akan bisa membutakan hati orang. Misalkan mencuri. Orang berani mencuri gara-gara dunia.
Segala aktivitas kemaksiatan itu penyebabnya adalah karena kita tidak bisa mengolah kenikmatan dunia dengan baik. A'udzubillah min dzalik. Baik. Ada kisah yang bagus, Iya, Mbak iya. April, dari tema ini. Ada seorang pemuda datang kepada syekh ulama besar untuk meminta keringanan supaya bisa melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh ulama setelah mendengar permintaan sang pemuda? Kata ulama ini bilang kepada pemuda itu, boleh kamu bermaksiat, tapi dengan catatan harus melakukan 4 syarat. Syarat yang pertama, boleh bermaksiat tapi jangan bermaksiat di bumi Allah, cari tempat lain. Si pemuda ini bingung, lalu berkata, ya Syekh, semua tempat yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Lalu jawab Syekh tadi, kalau memang Anda tidak malu bermaksiat di bumi Allah, silahkan. Jawab pemuda itu, ya jelas malu lah Syekh. Ya kalau malu ya jangan melakukan kemaksiatan. Syarat yang kedua, kalau Anda sudah ngepet kepingin berbuat maksiat, maka bermaksiatlah di tempat yang Allah tidak bisa melihat. Sang pemuda itu menjawab, wah Syekh mencemooh saya ini, saya dianggap bodoh. Ya jelas tidak ada tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah, karena Allah maha melihat, maha mengawasi semua yang ada di muka bumi ini. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah boleh bermaksiat tapi jangan memakan rezeki Allah. Lalu pemuda itu juga kembali menjawab, bagaimana saya tidak boleh makan dari rezeki Allah? Padahal kita semua tahu bahwa rezeki yang ada di muka bumi itu adalah pemberian dari Allah. Nah, terus syarat yang keempat, yang terakhir, Syekh tersebut mengatakan, ketika Anda berdosa melaksanakan kemaksiatan, maka sampaikan kepada malaikat di kanan kiri Anda, jangan cabut usiaku sampai aku bertobat. Pemuda itu marah dan berkata, usia kita Allah yang atur, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Saya itu menjawab, ya jangan bermaksiat kalau Anda tidak bisa mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat. Bagaimana jika Anda belum sempat bertaubat, Allah sudah mencabut nyawa Anda, maka Anda akan menghadap Allah dengan membawa dosa kemaksiatan karena belum sempat bertaubat. Maka dengan 4 syarat itu, akhirnya pemuda itu tidak jadi meminta keringanan untuk melakukan kemaksiatan lagi. Itulah salah satu yang menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Raqib, maha mengawasi. Memang materi ini tidak berkenaan ke teori, tapi ke su'ul, bagaimana kita bisa merasakan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hati-hati karena Allah maha mengetahui, maha mengawasi, dan tidak satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan yang paling utama adalah kita merasakan bahwa Allah mengawasi kita di setiap waktu, dan itulah puncak ketaatan yang terindah. Dan akan lahir 2 hal, yaitu semangat dalam beramal soleh dan takut dalam kemaksiatan kepada Allah. Saking Ar-Raqibnya Allah, maka mari kita bersemangat untuk melakukan amal soleh, bersemangat merapikan yang ada di dalam hati kita, seperti kita bersemangat merapikan apa yang nampak dari kita. Kesalahan yang fatal adalah merapikan luarnya tapi membiarkan dalamnya penuh dengan penyakit hati. Maka seorang mukmin yang baik, dia akan merapikan luarnya sembari memperbaiki yang ada di dalam dirinya. Dari penjelasan di atas bisa kita ambil intisarinya, bahwa kita hidup bersama asma Allah Ar-Raqib, Allah itu maha mengawasi, bisa kita ringkas menjadi 5 poin. Yang pertama, Raqib Khawatiroka, kita awasi lintasan-lintasan hati kita. Memang harus senantiasa kita awasi, kita evaluasi, karena Allah maha mengawasi semua lintasan hati itu. Yang kedua, Raqib Nayawaka, yaitu kita awasi niat kita.
ketika melaksanakan aktivitas, jangan sampai aktivitas-aktivitas itu tidak bernilai karena Allah Maha tahu apa yang kita niatkan di aktivitas tersebut. Innama a'malu binniyat. Ketika kita hijrah, ya harus berhijrah dengan total karena Allah, dan ketika kita taat kepada Allah, ya kita harus total taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, raqib lisani, yaitu awasi lisan kita karena Allah Maha tahu dan para malaikat mencatat kita apa yang keluar dari lisan-lisan kita semua. Yang keempat, raqib a'mala, yaitu awasi amal-amal kita karena Allah Maha mengawasi semuanya. Dan yang terakhir, kelima adalah raqib itminan, yakni tenanglah hidup bersama Allah. Ar-raqib karena hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah tanpa putus sedetik pun. Dengan mengimani nama Allah tersebut, akan tumbuh dalam diri seseorang pengawasan dan kontrol terhadap perbuatan lahiriahnya, sebagaimana juga terhadap amalan batinnya. Hal ini karena kita menyadari bahwa Allah Ta'ala mengawasi semuanya, yang lahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil, ucapan ataupun perbuatan, bahkan juga niatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua dan kaum muslimin untuk selalu taat kepadanya. Hadanallah wa iya ajmain. Terima kasih Mbak April sudah dalam perjumpaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.